kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan ajaib, yang memelihara hidup kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan hari ini. Kami mau siapkan hati kami, waktu kami mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan renungan firman-Mu. Biar Engkau berikan kami pengertian yang baru, berikan kami hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Kristus Pengharapan Kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Kolose 1 ayatnya yang ke-27 yang akan kita pelajari bersama. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kebingungan, manusia mencari sebuah pegangan yang kuat untuk mengatasi tantangan hidup. Ada yang berpegang pada harta kekayaan, ada yang berpegang pada asuransi dan investasi, ada yang berpegang pada warisan, kepandaiannya sendiri, dan berbagai hal yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Di tengah kegelapan kepastian masa depan dan kekosongan hati yang dialami manusia, kehadiran Kristus menjadi sumber pengharapan bagi umatnya. Mari kita membaca bersama dari kitab Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam perenungan ini kita akan mempelajari makna dari Kristus sebagai pengharapan kita dan bagaimana kehadirannya mengubah hidup kita secara pribadi dan sebagai komunitas orang percaya. Yang pertama, Kristus sebagai pengharapan pribadi. Kristus bukanlah sekedar guru,
Ia adalah Raja yang bangkit dari kematian, memperlihatkan kuasanya yang mengatasi dosa dan kematian. Ketika kita mempercayainya, kita tidak hanya menerima pengampunan dosa, tetapi juga harapan akan hidup yang kekal bersamanya. Kristus bukan hanya memberikan pengharapan kepada kita, tetapi Dia sendirilah harapan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehadiran Kristus dalam kehidupan setiap pribadi orang percaya memberikan makna yang dalam dan tujuan yang jelas. Ketika kita mengalami kegagalan, kesedihan, atau kesulitan, Kristus hadir sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Dia menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita di dalam setiap perjuangan dan kesukaran yang kita hadapi. Di dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di dalam pengharapan kepada Kristus, kita akan menemukan keberanian, harapan, ketenangan, walau dalam kesulitan. Dan kita juga akan tetap mengalami sukacita yang tidak tergoyahkan untuk menghadapi hari esok. Kristus sebagai pengharapan pribadi kita juga menuntut kita untuk menyerahkan segala hal kepadanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hal ini menegaskan bahwa hanya melalui iman kepadanya, kita dapat mencapai keselamatan dan hidup yang bermakna. Oleh karena itu, sebagai individu kita dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai fokus utama dalam hidup kita, mempercayakan segala hal kepadanya dengan keyakinan bahwa Dia adalah sumber segala pengharapan. Yang kedua, Kristus sebagai pengharapan bagi komunitas orang percaya. Selain memberikan harapan bagi individu, Kristus juga membawa harapan bagi orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya berkumpul dalam persekutuan, kehadiran Kristus menjadi pusat dari kebersamaan mereka. Dalam suratnya kepada jemaat Kolose, Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bersatu dalam Kristus, kita memiliki harapan akan kemuliaan yang bersama-sama kita warisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai komunitas orang percaya, kita dipanggil untuk mewujudkan pengharapan ini melalui kasih dan pelayanan kepada sesama. Ketika kita saling mendukung dan membangun satu sama lain, kita menjadi saksi hidup akan kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Komunitas yang hidup dalam pengharapan bahwa Kristus adalah sumber terang bagi dunia yang gelap dan penuh dengan keputusasaan. Kristus sebagai pengharapan bagi komunitas juga menuntut kita untuk hidup dalam persatuan dan perdamaian. Dalam Efesus 4 ayat 3, kita dipanggil untuk berusaha memelihara persatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Ini menunjukkan bahwa sebagai umat Kristiani, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam kesatuan dan persatuan, meninggalkan perpecahan dan kebencian. Ketika kita bersatu dalam kasih Kristus, kita mencerminkan kehadirannya di dunia ini dan membawa pengharapan kepada banyak orang yang haus akan perdamaian dan kesatuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menerima kenyataan bahwa Kristus sebagai pengharapan kita memiliki konsekuensi yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Kristus bukan hanya memberikan harapan kepada kita, tetapi juga menuntut kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Menjalani hidup yang benar dalam Kristus adalah manifestasi dari pengharapan kita kepadanya. Kita perlu menyadari bahwa Kristus beserta dengan kita dalam setiap babak kehidupan kita. Ketika kita terpuruk dalam kegelapan dan keputusasaan, Kristus hadir sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita.
Melalui pengharapan kepadanya, kita menemukan tujuan dan makna di dalam hidup kita, serta keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Yang kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Pengharapan kita bukanlah pengalaman individual yang terpisah, tetapi sesuatu yang kita bagi bersama-sama dalam komunitas iman. Melalui persekutuan yang kuat, kita juga memperkuat dan membangun satu sama lain dalam iman kita kepada Kristus. Yang terakhir, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam dunia yang membutuhkan pengharapan. Mari kita menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus adalah jawaban dari segala kerinduan hati manusia. Kristus sebagai pengharapan kita yang abadi, yang mengubah hidup kita secara pribadi dan komunal. Mari kita menjadi saksi-saksi akan kemuliaannya di dunia ini, membawa terang dan pengharapan ke dalam dunia yang gelap. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Kami masih boleh mempelajari firman Tuhan, dan kami masih boleh dikuatkan bahwa Kristus menyertai kami dalam setiap babak kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih setiamu kepada kami. Bahkan Engkau tetap setia, walaupun kami sedang tidak setia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Bapa, biarlah kami dikuatkan, biarlah kami terus dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Untuk kami boleh berjalan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, dan sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan kini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati keluarga kami, teman-teman kami, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami mohon kepadamu kiranya kami menerima segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.